Alhamdulillah wa syukurillah. Tsumma salatu wassalamu ala Muhammadin wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita hari ini materi kan pertama. Ini di materi kemarin kita bahas apa ya kemarin itu terakhir? Masih di sifat huruf terakhir lin. Terakhir masuk di sifat lin ya? Iya. Berarti itu berarti sifat yang tidak berlawanan ya? Betul. Baik. Apa nih sebentar? Baik, disiapkan catatannya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan ya. Lanjut ke yang selanjutnya adalah sifat inhiraf ya. Suara Anda jelas nggak ya? Jelas saja. Jelas saja. Jelas saja. Ustazah, ini jadi terakhir itu catatan Ana, cara membedakan mengalirnya suara dan mengalirnya nafas dengan memahami dua keadaan. Nah, masalah tafsir dan hamas. Iya. Rohnya sama. Terusnya di bawahnya ada matlin untuk menampakkan huruf lin dengan memanjakan bunyi khawf itu. Itu yang terakhir Ustazah. Ya. Enggak, urutan sebelumnya itu kan bahasan khusus ya, tambahan ya. Sebelum itu apa? Sebelum itu ada itu sifat kuat diurutkan, sifat pertengahan, sifat lemah. Bagian huruf berdasarkan kuat lemahnya sifat, dipengaruhi sifat yang dimiliki ada 1 sampai 5. Terbentuknya suara ada 2, 1, 2. Terus cara membedakan mengalirnya suara yang tadi terakhir itu. Sifat terbagi 3. Huruf 4, pangkal paling kuat, pertengahan, lemah, paling lemah, yang unik. Cara terbentuknya suara ada 2 sebab. Terus hams dan rokowa, guna dan khofa. Akmal, kamilan, nakisah, angkos. Sifat tambahan ya. Itu tambahan. Iya. Berarti bahasan guna dan al-khofa juga sudah? Udah. Penjelasannya atau sifatnya? Gunanya dan khofa belum. Belum Ustazah, belum. Guna dan khofa, fa dan matlin yang cara mengetahuinya dengan memanjangkan bunyi. Gitu. Itu doang. Berarti itu kan al-khofa berarti sudah kan? Belum, masih baru sampai situ doang. Baru sampai Syekh Aiman gunanya Akmal, Kamilan, Nakiso, Angkos, Teh Usman, Murad, Kamilan, Usman Murad dan Nakiso. 2 ya. Antara itu doang baru. Baik. Berarti kalau bahasan secara rinci apa belum. itu sifat khofa dan sifat guna belum ya? Belum. Baik. Berarti kita ke situ ya. Diperhatikan penjelasan dulu sifat al-khofa ya. Sudah? Al-khofa secara bahasa terhalang atau tersembunyi. Belum ya ini ya? Belum. Ya, silakan. Cara bahasa apa Ustazah? Al-khofa secara bahasa artinya terhalang atau tersembunyi. Hai. Sudah secara terhalang atau apa Ustazah? Tersembunyi. Secara istilah artinya tersembunyinya suara huruf saat diucapkan.
Tersembunyinya suara huruf saat diucapkan. Sebentar. Huruf-huruf yang memiliki sifat khofa adalah huruf H, H besar ya Ustazah? H ya kan, bukan H tapi H. Nah, ya. Huruf H, huruf mad, dan huruf-huruf lin. Ya, huruf Ustazah, kofa itu kohfa apa kofa? ho, pakai ho. Kalau Arabnya pakai ho. Khofa. Pakai H kecil nggak usah. Kho. Ho, huruf ho. Ya, khofa, kofa. Khofa. Jadi ho fathah, fa-nya fathah. Hai. Tapi ho-nya ada mat ya, khofa. Kofnya ada mat ya? Baik. Bukan kof, ho. Kho-nya ada mat. Oh, baik. Iya. Jadi ada alif ya di situ. Hmm. Khofa, ya. Ya, huruf-hurufnya adalah huruf H, huruf mad, dan huruf-huruf lin. Hai. Yang terkumpul dalam dituliskan secara Arab ya. Ha, waw, ya. Jadi hanya tulis bersama alif. Waw, ya. Ya. Tapi hanya bersama alif ya, karena kan Ya. huruf itu sama alif ya. Sudah? Hai. Seluruh sifat pada huruf H seluruh sifat pada huruf H adalah sifat-sifat yang lemah. Sifat-sifat yang lemah. Untuk menghindari samarnya suara H, untuk menghindari samarnya suara H, Ya udah. maka pengucapannya Maka apa Ustazah? Maka pengucapannya. maka pengucapannya sudah. Mesti agak sedikit dikuatkan. Jadi memang kalau ngucapin huruf H itu usaha banget gitu ya untuk ngeluarinnya itu. Apalagi di wakaf ya Ustazah ya. Ya. Karena itu tadi kita tahu dia punya sifat yang lemah, hanya memang harus diusahakan gitu kan ya.
Sudah? Sudah. Pada ha sakinah berarti ha sukun ya. Pada ha sakinah dikuatkan dengan cara menyempitkan makhrajnya. Menyempitkan makhrajnya dan menyempurnakan hams dan rokhwahnya. Afan, untuk tulisan khofanya tadi kho-nya fathah, fa-nya yang ada alif, kemudian disukun ke hamzah ya. Khofa. Sudah saja. Iya. Sudah diperbaiki tulisan khofanya? Kho. Sudah. Nah, fa-nya dengan mat. Khofa, Iya. khofa, gitu ya. Mm-mm. Kalau kita itu ya. Pada ha berharokat, itu tadi ha yang sukun ya, yang sakinah ya. Jadi disempitkan makhrajnya ha, maksudnya itu ada penekanan dia di tenggorokan itu kalau mengeluarinya itu. Ha gitu ya. Ah. Jadi menyempit dia tenggorokannya. Gitu kan? Kemudian panjangkan nafas dan dorong nafasnya itu lebih lebih lama lagi. Gitu ya. Kemudian pada ha berharokat, cara menguatkannya adalah dengan tidak mengucapkannya tergesa-gesa. Jadi kalau kayak baca lafaz jalalah gitu ya. Allahu. Nah, ambil dulu. Jangan Allahu, hu, enggak gitu. Hu, hihim, enggak hihim, hu. Itu enggak dimakhraj ya. Hu. Tandanya apa? Bergetarnya pita suara. Bukan karena bunyinya yang tertahan di pita suara, karena dia punya sifat hams ya. Tapi karena posisinya tempat makhrajnya itu dekat dengan pita suara, sehingga ketika kita mengeluarkan huruf H itu menggetarkan pita suara. Selanjutnya pada H dhamir ya. H dhamir itu biasanya posisinya apa itu hanya? Doma. H dhamir itu masuk yang gimana? Yang dinempel di satu kata ya, misalnya dia gitu. Ha. Kata ya saja. Bentuk hadomir tuh yang kayak apa coba hadomir tuh? Hadomir yang kayak kepala ya. Iya. Karena kaitannya itu nanti dengan mat apa tuh?
Hadomi yang tidak diawali silah atau didahului silah. oleh huruf sukun. Iya, mat silah. Ya. Ya, jadi mat silah ya itu. Pada hadomir dijadikan mat silah saat wasol. Kenapa dijadikan mat silah saat wasol? Ada yang tahu? Karena ada mat ya Ustazah. Karena Enggak. ada alif, Enggak. ada ya. Biar Enggak. panjang. Oh, Ketika lebih panjang itu kan lebih jelas ketahuan dia. karena agar lebih panjang. Iya, maksudnya kalau hanya itu kan kalau hadomir dia dijadikan mat silah ya. Berarti kan dipanjangkan dia gitu ketika jadi mat. Karena dia berada di antara kan. Tinggal panjangnya itu seberapa? Apakah kemudian dia tidak bertemu hamzah atau bertemu hamzah? Mat silah sugro atau mat silah Kubro. Iya. Nah, itu paham pembahasan mengenai huruf H. Ya, khofanya huruf H. Kemudian kita bahas masuk secara kepada guna, sifat tambahan ya. Oh, huruf matnya nggak dibahas saja. Mat dan huruf lin. Kenapa? Huruf mat dan linnya nggak dibahas saja. Kenapa Nanti diberitahu. Sekarang ke guna dulu. Guna dulu, baik. Mau sekalian langsung di itunya. Iya, Kalau jadi mat dan lin caranya adalah dengan dipanjangkan. Hanya itu sebenarnya. Ya. Untuk menjelaskan atau memberitahu bahwa adanya huruf mat atau huruf lin di situ dengan memanjangkan bacaannya. Contohnya ya kayak kemarin itu yang dibilang min khauf gitu. Karena kalau nggak dipanjangkan kan samar. Apakah ada waw atau tidak di situ? Waw sukun ya maksudnya ya. Lin. Dia kofanya di mananya saja? Sekarang gini, kalau tidak dipanjangkan, misalnya gini nih, kan itu khauf itu lin ya, ini bicara lin. Ya, huruf matnya kan tadi sudah. Kita bicara lin. Kalau misalnya contohnya min khauf, itu kan fathah. Ketemu waw sukun berarti kan khauf. Itu lin toh? Benar nggak? Lin ya? Iya saja. Ketika dia diwakafkan pada fa, khauf nggak dipanjangkan. Kira-kira kita bisa mengetahui atau menyadari nggak adanya waw sukun di situ? Enggak kan? Samar sekali ya. Khauf. Iya. Ketika tidak dipanjangkan, khauf. Benar nggak? Jadi seperti ketika usanain kan bertemunya dua sukun kan? Kalau nggak dipanjangkan, kayak misalnya gini. Apa tuh? Oh, qatl. Nah, gitu ya. Benar nggak? Ketika qafnya fathah ketemu ta yang sukun, kemudian lamnya misalnya fathah, misalnya lamnya kasrah atau fathah, tapi terus dia diwaqaf. Iya kan? Kan bacanya gitu tuh. Qatl. Nah, ketika nggak dipanjangkan, sama aja nggak kira-kira? Ada nggak wawnya di situ kalau kita nggak panjangkan? Tahu nggak kita? Khauf saja. Nggak tahu kan? Iya, nggak kelihatan, nggak jelas. Nah, jadi kayak kok dan pak. Bener nggak tahu kita kalau di situ ada waw yang sukun atau ada lin di situ. Maka caranya gimana? Kita panjangkan. Min khauf gitu. Ya. Jadi khofa atau samarnya lin itu gimana mengetahuinya bahwa di situ ada huruf lin adalah dengan memanjangkan. Begitu juga dengan mad. Ya, ketika huruf mad kita tahunya apa? Harus dipanjangkan. Sama keduanya itu. Jelas? Ada pertanyaan? Ustazah, kalau kita mau membaca lin itu
langsung dimasukkan ke wawunya apa kita sempurnakan dulu fathahnya baru kita ke Tuntaskan wawu? dulu. Setiap huruf itu haknya Heeh. harus diberikan. Tuntaskan dulu satu harokatnya. Kenapa? Kalau nggak menuntaskan satu harokatnya, baik itu terutama fathah ya, nanti nggak sempurna bukaannya. Khauf, kan gitu. Contoh gini, jan itu paling sering. Ketika masuk ke huruf tasjid, itu nggak sempurna. Jan, harusnya ja, jannah, gitu enggak? Syai gitu kan harusnya syai ya. Jadi kaidah tajwid itu kan mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan menyertakan hak dan mustahaknya. Nah, untuk menyempurnakan harokat itu haknya huruf gitu. Supaya dia nggak miring. Sa-nya satu harokat. Ya. I-nya itu yang dia Nah, jadi perpanjangannya itu jatuh pada huruf linnya. Makanya ulama mengatakan lin itu lebih dari satu harokat. Tapi tidak sampai dua harokat. Yang jelas dia lebih dari satu harokat. Syai, kan gitu. Kau itu lebih dari satu harokat. Tapi nggak sampai dua, nggak sampai mat. Ya, nggak sampai mat dua harokat. Syaito min khauf. Apalagi yang kayak gitu? Yang ada linnya. Syai gitu ya. jadi bukan saito gitu bukan ya, Nah, tapi kalau syaito itu memanjangkan syanya. Sya, syai, syai syaito. Berarti nambahin di syanya. sana. Ya. Yang itu yang namanya tamtid itu seperti itu. Memanjangkan yang harusnya satu harokat lebih dari satu harokat. Ada pertanyaan? Tapi banyak yang seperti itu ya Ustaz Jaja. Biasanya Harusnya karena ayunan bacaan. Terbiasa cara bacanya. Kalau yang bacanya lambat, kan ada tuh yang bacanya lambat gitu. hmm, Nah, itu suka kayak gitu, memanjang-manjangkan. Kalau bacaannya kecepatan, biasanya kayak lompat-lompat dia bacanya. Kenapa? Zaman hurufnya yang belum selesai. Harokatnya juga belum selesai. Jadi dia baca tuh kayak orang lompat-lompat. Gimana sih orang lompat-lompat gitu kan? Tet, 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 gitu kan. Harusnya kan dibaca tartil ya, tahqiq, sempurna dengan menyatakan seluruh hak dan mustahaknya gitu. Makanya kita perlu latihan, perlu tadrib ya. jadi kalau kita tasin itu harus dengan tahqiq gitu saja ya. Jadi Iya. lambat tapi kita harus Lambatnya menunaikan bukan lambat pura-pura ya ya gitu. lambatnya Tidak tergesa-gesa. tidak tergesa-gesa. Bahasanya bukan lambat. Oh, Tidak tidak tergesa-gesa. tergesa-gesa. Jadi Gitu. tingkatan yang paling bawah ya Ustaz Jaya. Bapak yang Ya tengah. memang harus bacaan itu harus tahqiq dulu. Kan nggak bisa Tahqiq. kalau sudah biasanya kalau tahsiniyahnya sudah rapi itu dia bisa ke yang bisa di yang bahasa tadwir gitu kan ya. Tapi kalau dia sudah mahir karena dia harus setor hafalan, kalau sudah mahir itu kan setor hafalan. Nah, setor hafalan itu harusnya di tingkat bacaan hadar. Nggak bisa setor hafalan dengan bacaan lambat itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena kan lama itu ya, mau berapa lama. Terus yang nyimak itu juga, aduh lama gitu kan. Pesannya apa sih saja tahqiq Tahqiq tadwir hadar. tadwir tadwir ya tadwir Tadwir, hadar. baru hadar. Baik saja. Lanjut ya, berarti ke sifat penjelasan sifat gunah ya. Gunah. Baik, sifat gunah. Secara bahasa gunah berarti suara yang keluar dari hidung. Secara bahasa gunah berarti suara yang keluar dari hidung.
Sedangkan dalam istilah tajwid Sedangkan apa saja? Sedangkan dalam istilah tajwid ya saja. dalam istilah tajwid para ulama mendefinisikan gunah sebagai afwan ya, sebagai Sudah saja. suara indah dan teratur, suara indah dan teratur pada huruf nun termasuk tanwin, Maaf saja. Suara indah dan teratur pada huruf nun. pada huruf nun termasuk tanwin dan mim, termasuk tanwin dan mim dalam segala macam kondisinya. Dalam segala macam kondisinya. Ada juga yang mengatakan gunah itu secara bahasa itu gema ya. Intinya adalah gema atau dengung ya, tapi sama-sama merupakan suara yang keluar dari rongga hidung sebenarnya ya. Suara yang keluar dari rongga hidung yang menyertai huruf nun dan mim. Kalau secara umum gitu ya. Huruf guna tuh ada berapa coba? Ada yang tahu huruf guna berapa? Nun tasdid, mim tasdid. Mim dan nun tasdid. Nun dan mim ya. Nggak harus tasdid ya. Sebenarnya nun dan mim. Nun dan mim, baik. Nun dan mim. Jadi kalau pertanyaan nun tasdid itu termasuk apa? Itu pertanyaan itu ya Ustazah. Jika Gimana? kemun Bentuk pertanyaannya itu seperti apa? Coba. Bentuk pertanyaannya nun seperti apa? itu nun tasdid itu termasuk makrot apa gitu kemarin. Nah, gini. Nun itu berada di dua tempat, nun dan mim, ya. Nun apa nih ya? Nun dan mim itu berada di dua tempat. Termasuk mukamal ketika dia di lisan dan mukamil ketika dia di khoisum. Ya. Kalau mukamil dia itu yang melengkapi. Makhraj mukamil itu adalah makhraj yang melengkapi ketika nun dan mim itu posisinya adalah di al-khoisum sebagai dengung. Itu. Berarti nun tasjid, mim tasjid adanya di mana? Di Coba. rongga hidung. Khoisum. Ya, di al-khoisum sebagai makhrajnya makhraj apa tadi? Nun dan Guna. mim. Mukamil atau mukamil?
Mukamil. Yang Kamil. melengkapi, iya, yang melengkapi gitu Kalau ya. mukamal apa saja tadi? Lupa, Yang belum dicatat. dilengkapi itu ketika nunnya berharokat. Makrot mukamal, makrot yang dilengkapi. Ya, makrot mukamal itu maksudnya yang dilengkapi. Ya, mukamal itu yang dilengkapi. Yang disempurnakan, yang dilengkapi atau yang disempurnakan itu mukamal. Nun Contohnya atau apa Ustazah? ketika dia berharokat gitu. Kan dia kalau berharokat itu dia tuh berdiri sendiri nggak. Kalau tapi ketika ada guna, ketika dia jadi idgham bi gunna, ketika dia jadi idgham mutamasilain, ketika dia jadi apa guna apa akmal. Nah, itu dia di mukamil. Jadi kalau mukamal itu dia tingkatannya Yang angkos ya disempurnakan. Ustazah? Angkos ya? Ya, Zona yang ya. paling rendah ya? Berarti. Ya. Karena dia tuh memang kondisi dia itu gitu. Kemudian karena hukum-hukum tertentu dia ditambahin kan gitu. Ya. Logika bahasa umumnya kan gitu. Baik Ustazah, jazakallahu khairan. Iya. Jelas ya. Jadi kalau tanya nun tuh nun di alisan itu sebagai mukamal atau mukamil? Jawabnya apa? Mukamil. Kamil. Mukamil kayaknya dua ya Ustazah. Jadi tasdid ya. Mukamil. Mimnya bertasdid. Mukammal. Mimnya yang bertasdid bukan kaknya ya. Enggak. Saya malah mukamal. Bukan ya. Mukamil. Mukamal. Mimnya yang Mukamil bertasdid. yang melengkapi ya Ustazah. Coba sekarang. Hmm. Kalau Ana bilang mim yang mim yang di alisan, mim yang di asyafatan, itu mukamal atau mukamil? Apa saja? Ini yang Kamil. Mukammal. apa saja pertanyaannya tadi berisik, ada yang berisik, mohon maaf nggak kedengaran saja ngomong. Ketika mimnya di syafatan atau nunnya di alisan itu mukamal atau mukamil? Mukamil. Di Dia alisan mim ini ya mim sukun ya Ustazah. di lisan berarti kan yang berharokat. Iya. Berarti mukamal ya Ustazah. Mukamal. Makrot yang dilengkapi. Iya. Karena Iya. dia di sukun ya Ustazah. Iya, dia dilengkapi dia. Baik dia berharokat Karena berharokat. kalau Berakot sifatnya dia dan sebagai guna, kalau sifatnya dia sebagai guna dia tuh baru di dia mukamil. mukamil. Baik Ya, Ustazah. baru dia di mukamil, posisinya di alkohol. Koisum. Gitu. Jadi dia berharokat dan tasdid bukan tasdid, berharokat dan sukun ya komenasa. Dan Ya, sukun itu itu dia di mukammal ya, dia berarti dia angkos yang dan dilengkapi nakiso atau ya. dia yang disempurnakan. Sementara ketika di khoisun dia yang menyempurnakan atau yang melengkapi. Tuh ya. Paham ya? Hai. Baik. Insyaallah. Ya. Nah, ini yang mau diketahui apa saja ya? Secara lengkap aja lah Anda kasih ya. Paham ya? Kemarin itu dibahas sama Ibu Ike ya. Nah, guna itu kan memiliki berapa tadi kemarin sudah kasih tahu ya, guna itu memiliki 4 tingkatan kalau kita ngambil jalurnya Syekh Aiman Suwaid. Ya, Dr. Syekh Aiman Suwaid ya. Sementara kalau Dr. Salim Usman Murad itu ada 2. Murad ada 2, Kamila dan Nakiso. Hai. Sekarang kita bicara tempo guna ya. Panjangnya guna tidak bisa disetarakan dengan hitungan harokat. Panjangnya guna tidak bisa disetarakan hitungan harokat. Tidak bisa disamakan dengan? Tidak bisa disetarakan. Disetarakan dengan hitungan harokat. Dengan hitungan harokat ya? Iya.
Karena ketepatannya karena ketepatannya harus dikoreksi langsung Oleh guru ya Ustazah. harus dikoreksi langsung oleh mukri mutkin. Oleh mukri pakai qaf ya, q ya kalau Latin. Mukri mutkin. Mukri Maksud- atau mutkin? Hah? Apa gimana? Enggak, atau mukri mutkin itu orang yang bacaannya sudah mutkin gitu ya. Yang bacaan Qurannya mungkin udah syiqoh ya, udah kuat gitu ya. Mungkin gitu aja. Mukri mutkin gitu ya. Iya, mutkin. Orang yang sudah mutkin. Sebagian ulama qiraah itu membatasi tempo atau panjang guna dengan dua harokat. 2 harokat. Nah, kebanyakan gitu kan, kalau tanya berapa? 2 harokat gitu ya, 2 harokat. Kenapa mereka 2 harokat 3 hitungan lambat gitu atau gimana Ustazah? Nah, ini sekarang Anda jelasin dulu ya, kenapa begitu diserap. Sebagian ulama itu kan membatasi tempo atau panjang guna dengan 2 harokat ya. Ulama-ulamanya sudah Anda sampaikan kemarin ya, itu ada Al-Mar'ashi Sajaklizadah ya, kemudian ada siapa lagi ya, ada Ad-Darkazli kalau tidak salah ya. Nah, jadi mereka itu berpendapat seperti itu dengan perhitungan bahwa tempo guna zamannya itu lebih panjang daripada tempo 1 huruf ya, tapi lebih pendek daripada 2 huruf. Makanya temponya dekat dengan mat tobi'i. Sehingga mereka itu mungkin mensetarakan, ya ulama itu kemudian ada beberapa ulama yang mensetarakan panjang guna itu dengan dua harokat. Ya, seperti kemudian Syekh Muhammad Maki Nasr ya, yang menerjemahkan kitab Syekh sebelumnya gitu. Tapi yang kita ketahui bahwa ternyata pada prakteknya tidak seperti itu gitu ya. Pada prakteknya guna itu nggak 2 harokat gitu kan. Ada Profesor Farghali Said Arbawi kalau nggak salah ya, Profesor Farghali Said Arbawi itu yang mengatakan bahwa penentuan atas perkiraan tempo guna harus ditinjau kembali dan tidak ada dalil atau keterangan tentangnya dari tulisan-tulisan terdahulu ya. Jadi nggak ada kejelasan sebenarnya berapa sih tempo guna itu gitu ya. Sehingga beliau itu tidak melihat dalam kitab-kitab ulama terdahulu terdapat pendapat atau penegasan yang mengatakan bahwa gunah itu panjangnya 2 harokat, gitu kan? Nah, makanya kemudian ulama itu menyelidiki lagi, mencari tahu ya, untuk mengetahui pendapat ulama terdahulu itu, jadi mereka itu harus mencari perihal tabiat atau watak huruf-huruf hijaiyah itu ketika bertasjid, gitu ya. Yang perlu kita ketahui, huruf yang bertasjid itu memiliki tafawud ya. Tafawud itu perbedaan tingkatan dalam talabut atau itu lamanya kadar bertahannya huruf. Ya. Kalau tafawud itu perbedaan tingkatannya, kalau talabut itu kadar bertahannya suatu huruf ketika diucapkan. Gitu ya. Sesuai dengan tabiat huruf bertasjid tersebut. Ulangin Ustazah, tafawud tingkatan. Tafawud itu tafawud pakai waw ya, pakai w Indonesia ya, aduh anak tukar-tukar. Ya, tafawud itu perbedaan tingkatan ya dalam talabut. Talabut itu baknya tasjid ya, talabut. Nah, talabut itu lamanya kadar bertahannya huruf. Kan kita tahu tasjid itu enggak bisa dibaca temponya kan lebih ditahan kan kalau tasjid itu, karena kan ada 2 konsonan gitu kan ya. Nah, bertahannya tempo itu itu sesuai dengan karakter masing-masing huruf hijaiyahnya. Terjadinya di huruf apa gitu. Ya. Nah, kalau hurufnya itu syiddah, dia temponya lebih cepat. Ya, kalau syiddah dia temponya lebih cepat daripada huruf yang rokhawah. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa rokhawah itu kan lebih apa? Lama. Durasi Lebih lama.
panjang. Lebih Iya, panjang. ya lebih panjang ya. Nah, dan ini pengucapannya tetap lebih cepat dari huruf gunnah nun dan mim yang bertasjid. Jadi huruf bertasjid hijaiyah yang lain itu walaupun dia memiliki sifat rokhawah, tapi masih kalah panjang dengan pengucapan ketika nun dan mim yang bertasjid, gitu ya. Nah ini setelah diadakan penelitian, gitu kan. Terus ada Syekh yang mengatakan, Syekh Abdul Wahab Al-Qurtubi itu ya, yang mengatakan bahwa gunnah itu tidak dibaca tawil, panjang maksudnya ya, dan tidak qasir, atau qasir itu kurang dari 2 harokat ya. Kemudian Syekhul Muhaqqiqin Al-Hafiz Ibnul Jazari dalam kitab Tamhidi ya, terkenal itu Tamhidinya ya, menukil perkataan Abu Ishaq Ibrahim bin Watsik ya, bahwa huruf-huruf yang bertasjid itu punya 3 tingkatan. Ya, nanti Antuna kan ini direkam ya. Nanti sambil kalau yang penting didengerin rekamannya terus dicatat aja gitu kan. Iya, Karena iya. satu-satu nanti waktunya nggak cukup ya. Nah, huruf-huruf yang bertasjid itu ada tingkat-tingkatan, ada 3 tingkatan. Yang pertama itu huruf yang ditasjid dengan kat rafah, cepat. Kat rafah itu cepat ya. Itu untuk huruf-huruf yang tidak berguna. Yang kedua, huruf yang ditasjid dengan taraki. Taraki itu lambat ya. Ini untuk huruf yang memiliki gunnah ketika idgham. Nah, yang ketiga, huruf yang ditasjid dengan taraki, dengan lambat-lambat, pelan-pelan. Ditasjid tapi pelan-pelan ya. Ini untuk nun sukun dan tanwin yang diidghamkan pada huruf waw dan nun. Apa ini? Idgham bigunnah ya. Benar nggak? Nun sukun dan tanwin ketemu huruf waw dan ya. Ya kan? Posisinya idgham bigunnah. Nah, dari metode-metode itu ya, kemudian dari mereka itu bertalaki ya, gunnah itu ditalaki, diambil langsung secara musyafahah. Musyafahah itu kan berhadapan ya, langsung dari guru. Temponya itu dapat berbeda sesuai dengan kecepatan qiraahnya. Ya. Apakah mau dibaca hadar, apakah tahqiq, ataukah apa tadi satu lagi? Tadwir ya. Tadwir. Ya, ada 3 ya, ada 3 cara baca ya. Adapun menentukan mikdar itu panjang ya, menentukan panjang gunnah dengan 2 harokat, yang tadi dikatakan 2 harokat itu harus ditinjau ulang setelah mereka melakukan studi-studi tadi, gitu kan. Pertama, pendapat tersebut merupakan pendapat ulama mutaakhirin yang datang belakangan. Yang kedua, ukuran panjang gunnah itu sendiri dengan 2 harokat tidak akan lurus atau tidak sesuai dengan 3 ritme qiraah. 3 ritme qiraah itu mana? Yang tadi, baik dalam keadaan hadar, tahqiq atau tadwir. Karena guna itu nanti temponya kan mengikuti kecepatan bacaan toh. Nah, jadi nggak bisa kalau dipakai yang cara yang tadi itu, yang 2 harokat itu. Nah, yang ketiga, ukuran 2 harokat dengan mengepal dan membuka jari. Ini biasa nih ya. Sering banget berhitung kayak orang zikir. Kalau gunnah, kira-kira masih ada yang kayak gitu nggak ngitung panjang gitu, kayak emat gitu, pakai jari. Dulu Nah, itu waktu nggak masih ada, belajar, Ustazah. dulu waktu masih belajar Ustazah, masih belum Daerah bisa saya, mat, saya ya. pakai itu. Sekarang Jadi mah nggak enggak. bisa. Iya, nggak bisa dipakai itu, karena kan kecepatan membuka dan menutup itu kan sesuai usia juga, gitu kan ya. Kalau anak-anak kan gesit banget, kita lihat aja anak-anak sekarang kalau ngetik HP itu balas WA, kayaknya bet 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 gitu kan. Bayangin tuh kalau mereka pakai hitungan itu, Kayak gitu kan. robot tangan jarinya Ustazah. Iya, ya. Nah, jadi nggak bisa dipakai dengan sebenarnya dengan bahasan dua harokat itu, karena harokat itu sebenarnya hanya untuk mat gitu ya. Nah, sebagai catatan yang perlu kita tahu, yang perlu kita ketahui bahwa setelah dilakukan penelitian pada mushaf tartil yang dibaca oleh Syekh Mahmud Khalid Al-Husyari, tahu nggak Syekh Husyari itu yang mana?
Itu yang suka disetel-setel tuh di masjid-masjid juga tuh kalau mau buka puasa itu. Yang seorang qori dari Mesir, ya. Yang bacaannya tuh nanti dicari deh, ya. Nah, bacaan gunahnya itu ya lebih dari 2 harokat, ya, Syekh Syari itu. Terus pada mushaf tartil yang dibaca oleh Syekh Abdul Basit Muhammad Abdul Somad, ya. Abdul Basit itu ini qori juga terkenal juga. Itu jauh lebih panjang dia temponya daripada gunah Syekh Syari, gitu ya. Jadi sini ya secara teori memang dikatakan gunah itu katanya 2 harokat. Ya, tapi sebenarnya temponya itu nggak bisa baku karena nggak sesuai dengan 2 harokat gunah, gitu ya. Jadi pertama, panjangnya gunah tidak bisa disetarakan dengan hitungan harokat karena ketepatannya mesti dikoreksi langsung oleh mukri mutkin, ya. Jadi antuna itu nanti tempo gunah dan mat itu sebenarnya ngikutin gurunya, gitu ya. Nah, sebagai bahan pembelajaran, panjangnya guna itu banyak dikonversi menjadi 3 ketukan lambat yang disesuaikan dengan tempo bacaan yang digunakan. Ya, jadi kalau tadi 2 harakatnya itu nggak bisa dimasukkan ke 3 bacaan tadi, tapi sebagian menggunakan metode itu tadi, mengkonversi 3 ketukan lambat, tapi disesuaikan dengan bacaan apa yang digunakan. Apakah hadar, apakah tadwir, ataukah tahqiq, gitu kan? Itu yang menyebabkan akhirnya kenapa kemudian sebagian ulama mengatakan panjang gunah ini dengan 2 harokat gunnah, tapi bukan 2 harokat mat ya, 2 harokat gunnah. Ada pertanyaan? Ada Kalau ada yang Ustazah. Tapi kalau kita memisahkan, kita mengajarkan tolibah kita yang awam ya Ustazah. Terus kan kita kalau nggak pakai patokan kan gimana kita mau ngajarinya Ustazah? Jadi kita patokannya masih bagaimana Ustazah? Kalau ya, kita sampaikan dengan cara menyesuaikan dengan tempo guna antuna gitu loh. Antuna dapatnya gimana dari Ustazah Antuna segitu. Kalau kata sebenarnya gini, kalau tanya berapa panjang guna itu, gitu kan temponya. Disampaikan baru ulama mengatakan panjangnya guna itu, sebagian ulama mengatakan bahwa guna itu 2 harokat. Tapi 2 harokat guna itu tidak sama dengan 2 harokat mat. Sementara harokat itu biasanya digunakan untuk membahasakan panjangnya mat. Itu disampaikan. Nah, ketepatannya, temponya, tepatnya seperti apa panjangnya itu, antuna harus talaki ambil bacaan dari guru antuna. Begitu. Itu yang paling tepat menyampaikannya. Karena itu tadi bisa beda-beda. Sekarang juga kita lihat ada yang panjangnya pendek, benar-benar dibuatnya jadi 2 harokat mat kok. Ada sebagian begitu jalurnya. Gitu. Ada lagi? Jadi kalau mat kan kalau misalkan kalau dulu kan kita kalau mat kan ngajarinya misalkan pakai 1 2 gitu saja kan, pakai tangan, pakai jari atau enggak kita tepuk paha kita gitu 1 2. Guna juga kita ngajarinya 1 2 3 gitu kan, misalkan gitu kan saja. Itu nggak apa-apa saja. Gimana? 2 3 Ya. gimana? Jadi kalau mat kan 1 2 gitu kan saja. Kita pakai Gini. tepukan. Kalau mat itu gampang. Kalau mat itu 1 harokat bacaan itu 1 huruf itu berharokat itu 1 ketukannya. Ba, gitu kan? Nah, ketika 2 harokat ba. Jadi u, bu, tu. Itu. Mengkonversinya begitu. Satu bunyi 1 huruf berharokat itu 1 bunyi huruf yang berharokat itu 1 harokat berarti. Ketika jadi mat tabi'i yang 2 harokat, baca dengan tempo 2 huruf yang berharokat. Nah, ketika jadi mat yang 4 harokat, ya menjadi mat munfasil atau mat mutasil, konversikan ke hitungan 2 kali lipatnya 4 harokat. Kemudian lebihkan 1 harokat kalau ngambil yang 5 harokat. Ketika 6 harokat mat tabi'i itu 3 kalikan 3 temponya. Nah, gitu. Itu kalau mat. Jelas? Beda dengan gunah ya Ustaz. Nah, beda dengan guna.
Nah, kalau guna ini ketepatannya itu harus dikoreksi dengan qori yang sudah mungkin gitu, pembaca Al-Qur'an yang memang sudah mahir gitu kan. Sementara dia pun juga kemahirannya, ketepatannya, temponya ngambil dari gurunya gitu. Sama dengan kalau kita bicara sifat huruf ya. Sebenarnya sampai mana sih kesempurnaan sifat huruf itu juga agak beda-beda. Tergantung bagaimana gurunya. Makanya kadang-kadang di satu guru, Antuna ngerasa cukup nih segini hamsnya. Bener nggak ketika ngeluarin kaf atau ta? Iya, Ketika Ustazah. Nah, Itu problem saya sama problemnya Umi Wulan tuh Ustazah. nanti Masya kalau Allah. Antuna pindah ke yang lain, nah katanya kurang. Gitu juga kalau kaidahnya beda, jalurnya beda. Bukan fathahnya juga beda. Ada yang A, ada A harus gitu, ada yang agak miring. Ada gitu. Makanya tidak disarankan mengambil ilmu, tidak disarankan ya, tapi tidak melarang ya, untuk mengambil ilmu dari guru yang berbeda jalurnya. Kecuali Antuna siap ngambil resiko susah sendiri gitu loh. Maksudnya susah sendiri kenapa? Di sini dikoreksi, di sana dikoreksi, nanti ketuker gitu. Itu. Tapi Nah, itu kadang juga Ustazah kalau misalkan walaupun sama misalkan kita ngambil hafuz gitu, tapi kan pendengaran guru kita berbeda-beda gitu Ustazah. semua Mungkin. juga bilang riwayat Hafs, tapi ada jalur yang lainnya gitu loh. Qaidahnya itu beda. Qaidahnya itu beda. Bacaan dari Yaman, dari Mesir, dari Madinah itu beda. Walaupun ada juga yang sama. Beda mereka. Makanya Ana tuh sekali belajar dengan muridnya Syekhoh Ahlam, sampai kemudian ngambil bacaan Al-Fatihah dari Syekhoh Ahlam, tuh Ana nggak mau pindah-pindah. Nanti Ana bingung sendiri gitu loh. Nah, Ana ajarkan juga gitu sama murid-murid gitu. Sebagai masukan ini ya. Supaya Antuna tuh nanti nggak bingung. Karena di sini kok pas, di sana kok nggak pas, lam di sini katanya udah tipis, di sana ketebelan, nanti begitu aja problemnya. Kira-kira ngalamin begitu nggak? Ustazah ngalamin Ustazah. Jadi kadang bingung. Dan yang repot ketika lupa setoran sama yang harusnya tebel, malah baca tipis, lupa gitu. Lupa pembiasaannya. Wah, itu repot banget. Ya, kalau itu tuh harus ditanggung Tolibah sendiri. Tolibah kemana-mana ya belajarnya ya harus ditanggung sendiri. Kan nggak mungkin satu ustazah itu ngajarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan ustazah. Sedangkan kan biasanya ustazah kan ngajarnya sepekan sekali gitu kan. Jadi kan kita kan karena kita pengen ngaji setiap hari, jadi kita itu. Ngambil gurunya beda-beda. itu ceritanya karena kemaruk sama ilmu, Zah. Jadi boleh kayak gitu boleh, tapi kan kayak anak Kak Ustazah Vera itu sama. Kemudian Ustazah Ummu Ibrahim ya, itu kami sama gitu. Siapa lagi ya? Ustazah Elis Setiana sama. Oh iya sama-sama. Beliau di IMQ yang lanjutan sama juga. Iya, kan ada wisuda itu kemarin sama Iya, covernya. Nah gitu, kalau jalurnya dari situ ambil dari situ. Nah yang beda itu kalau nanti ketemu di Biza tuh itu beda. Atau di kita HSI itu beda. Gitu. Beda ya, Zah? Oh, pantesan. Beda. Siap. Saya nggak masuk situ saja. Apa namanya itu? Mereka nggak mengizinkan dari mereka ngambil belajar ke yang lain, nggak diizinkan. Oh. Gitu bacaannya. Iya, Zah, betul. Kamu bukan apa ya nanti bacanya jadi beda gitu. Nanti ngebenahinnya ketika mereka lagi susah. Gitu. Sama aja sebenarnya sih. Iya, betul. Iya, Zah. Ya ini hanya iya untuk pengetahuan kita saja. Kan bedanya kalau anak sih nggak larang-larang, silahkan saja mau kemana, tapi tanggung sendiri kesulitannya gitu loh. Gitu. Silakan aja gitu, tapi jangan selalu kalau ini nanti kok berubah. Anak tuh udah tahu ketika lari ke sana ke sini itu ketika bacanya kok ini lari lagi bacanya, udah dibenahin lari lagi bacanya gitu. Harus gitu rasanya. Tuh ya. Iya, Ustazah. Apakah makhluk untuk belajar tuh boleh, yang penting jalurnya diperhatikan. Caranya diperhatikan. Saya semuanya ada Ustazah. Alhamdulillah. Masya Allah.
memanfaatkan waktu kok, memanfaatkan waktu ya itu boleh kok untuk itu ya. Baik, ada lagi? Tenggorokan anak kering rasanya. Dulu saja, Gimana? minum dulu. Ya, habis minum ya. Masya Allah. Baik, sudah? Udah saja. Selesai masalah bahasan sifat ya kita ya. Sifat, pembagian sifatnya, kemudian sifat kuat dan lemah, sifat apa huruf-huruf kuat dan lemah juga sudah ya. Sifat tambahan juga al-khofa dan guna sudah, dan huruf-hurufnya sudah. Insya Allah idgham ya. Insya Allah nanti kita beranjak ke idgham ya. Idgham itu bahasannya agak luas karena ada dari segi penulisan, dari segi harokatnya ya, dari segi ininya huruf-hurufnya. Insya Allah berarti bulan depan ya, karena kita tiap awal bulan ya. Ya. Iya saja. Insya Allah nanti di bulan depan. Untuk bacaan kita sampai di mana? Sampai di kemarin saya masih lihat itu. Di bentar. Kemarin sudah anak kasih contoh untuk bacaan ya? Sudah. Berarti tinggal setoran insya Allah. Tinggal setoran. Ya, baik. Nanti bisa. Karena nggak panjang memberi itu dulu hari ini ya, namanya Anak cukupkan dulu sampai sini. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan untuk bab tajwid ini? Insya Allah pekan depan kita membahas masalah idgham ya. Idgham. Bulan depan kan saja? Bulan depan di pekan yang pertama ya, insya Allah. Iya. Baik. Besok itu saja. Ya. Anak tolong ya. Besok itu jam berapa? 5.30. Insya Allah 5:30 ya. Insya Allah 5:30. Ada dua kali pertemuan. Nah, 2 kali pertemuan. Yang pertama itu materi ya. Enggak, talaki. Saya talaki. Yang pertama talaki. Yang kedua baru materi. Mohon izin bertanya sebentar, Ustazah. Boleh. Kalau iya, idgham mislain atau idgham mimi sama juga idgham mutamatsilain ya, Ustazah? Iya, Ibu. itu ya, itu maksudnya sama antara mutamatsilain, mixlain sama idgham mimi itu sama, ya. Bertemunya huruf yang sama makhrajnya sama sifatnya, ya. Itu. Iya, sudah. Ya, idghamnya secara sempurna kalau huruf yang pertamanya sukun dan huruf keduanya berharokat kecuali. Nanti itu ada bahasannya ya. Iya, baik Ustazah. Ada sebab-sebab kenapa dia menjadi izhar gitu ya. Baik Ustazah, jazakallahu khairan katsir Ustazah. Iya, saya berjaga ya. Apaan ya? Kita jelas dengan alhamdulillahirabbil alamin. Doa majelis. Mohon pamit. Insya Allah besok ya, besok subuh kita ketemu lagi. Safakilau saja. Amin. Amin. Anak pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.